A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu, kepada Dia yaitu Allah kita semuanya memberikan sanjungan atau pujian. Wa nasta'inuhu, dan pada Allah pula kita semuanya memohon pertolongan. Wa nastaghfiruh, dan pada Allah pula kita semuanya memohon ampunan atas dosa-dosa kita. Wa na'udzubillah, dan pada Allah pula kita semuanya senantiasa untuk berta'awud atau berlindung min syururi anfusina, kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita, wa min sayyiati, dan juga kita berlindung kepada Allah dari sayyiat atau keburukan a'malina, amal perbuatan kita. Man yahdihillahu, barang siapa yang oleh Allah seseorang itu dikehendaki dia mendapatkan huda atau petunjuk, fala mudhillalah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan sebaliknya, waman yudil, dan barang siapa yang oleh Allah seseorang itu dikehendaki dia dhalalah atau bahkan bisa jadi murtad dari Islam ini, fala hadiyalah, maka tidak ada huda atau petunjuk yang mampu diberikan kepadanya. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan saya bersaksi bahwasanya tidak ada ilah atau sesembahan yang berhak kita ibadahi illa, melainkan Allah, yaitu yang bernama Allah wahdah, satu-satunya, la syarikalah, tidak ada sekutu atau tandingan dalam kita menuhankan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan, dan saya juga bersaksi bahwasanya Muhammad yaitu Rasul kita semuanya adalah abduhu, hamba Allah, wa rasuluh, dan beliau adalah seorang Rasul Allah yang membawa risalah Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, ittaqullah, taatlah kalian hanya kepada Allah, bukan kepada yang lainnya, haqqa, dengan cara yang benar, tuqatihi, dalam bertakwa kepada Allah. Maka dari itu jamaah rahimakullah, jangan sampai kita bertakwa kepada Allah dengan cara yang tidak diridhai oleh Allah. Wala tamutunna, dan janganlah kalian mati illa, kecuali wa antum muslimun, kalian masuk dalam keadaan kalian Islam dan beramal dengan amalan Islam saja tanpa dicampur dengan amalan agama yang lainnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai sekalian orang-orang yang beriman, ittaqullah, taatlah kalian hanya kepada Allah, wa qulu, dan berkatalah kalian qaulan sadida, dengan perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum, Allah akan memperbaiki untuk kalian yaitu amal perbuatan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan memberikan tambahan yaitu maghfirah untuk kalian terhadap dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulah, dan barang siapa baik dia itu laki-laki maupun perempuan dimanapun dia berada, baik dia masih muda, dewasa atau tua, mau mentaati Allah dan juga Rasulnya, termasuk yang kita iman yang terakhir yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad faza fawzan 'aziman, maka sungguh orang yang seperti ini mendapatkan keberuntungan, yaitu keberuntungan yang besar, surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh kenikmatan dan kita kekal selama-lamanya di dalamnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai sekalian orang-orang yang beriman, ittaqullah, taatlah kalian hanya kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah memperhatikan masing-masing dari manusia itu apa yang sudah dia perbuat untuk kehidupan esok harinya. Sudahkah dia bermuhasabah diri, menghitung-hitung dirinya, apakah amalannya yang dilakukan dalam kehidupan dunia ini akan memperberat amal kebaikannya di hari akhir nanti. Barang siapa yang amal kebaikannya lebih berat, maka dia akan masuk surga. Begitu pula sebaliknya, barang siapa yang amal kebaikannya ringan, maka dia akan masuk neraka. Maka dari itu tidak ada jalan lain, yaitu wattaqullah, dan taatlah kalian hanya kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah itu khabirum bima ta'malun, yaitu Allah maha teliti dengan apa yang kalian kerjakan semasa kalian hidup di dunia ini. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi, wahai Allah berilah salawat kepada Nabi kami yaitu Muhammad dan kepada para keluarganya, wa man tabi'ahum bi ihsan, dan kepada siapapun yang mengikuti beliau dengan baik, dengan benar, ila yaumiddin, sampai hari yang engkau tentukan. Amma ba'du, dan selanjutnya jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam kajian kita di dalam kajian Rumah Syamil Quran. Pada kesempatan ini kita akan membahas yaitu mengenai puasa 6 hari di bulan Syawal. Jamaah rahimakumullah. Dalam pembahasan awal ini kita akan mengetahui satu hal yang utama, yaitu bahwasanya di dalam Islam itu ada banyak pintu-pintu kebaikan. Dan di antaranya atau salah satunya dari pintu-pintu kebaikan di dalam Islam itu adalah
melakukan ibadah puasa. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi nomor hadis 2541. Hadis ini datang dari An Muadzin ibni Jabal, dari sahabat Mu'ad ibnu Jabal. Dia berkata, hadis ini cukup panjang. Di bagian pertengahan hadis ini dikatakan thumma qala, kemudian Rasulullah berkata, ala adzulluka ala abwabil khair. Maukah kamu aku tunjukkan kepada pintu-pintu kebaikan. Kemudian tatkala Rasulullah menyampaikan itu, pertama kali yang disebutkan oleh Rasulullah yaitu saumu junnatun, puasa. Dan Rasulullah mengatakan puasa itu adalah perisai. Jadi kita bisa mengetahui bahwasannya yang disebutkan oleh Rasulullah yang pertama dari pintu-pintu kebaikan dalam Islam adalah puasa, sekaligus puasa itu merupakan perisai. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wasodaqatu tudfi'ul khoti'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Dan sedekah itu akan memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Dan Rasulullah menyebutkan bagian yang kedua dari pintu kebaikan, yaitu melakukan sedekah. Karena apa? Sedekah itu dikatakan oleh Rasulullah itu bisa memadamkan kesalahan sebagaimana air yang memadamkan api. Kemudian Rasulullah menjelaskan hadis ini kepada kita dengan tambahan satu hal lagi yang sangat luar biasa di antara pintu-pintu kebaikan, wassalatur rajul min jaufil lail. Dan seorang laki-laki yang pada pertengahan malam itu dia melaksanakan sholat, yaitu sholat malam. Jamaah rahimakumullah, di antara pintu-pintu kebaikan inilah yang disampaikan oleh Rasulullah yang menjadi fokus bahasan kita adalah yaitu yang bagian pertama, yaitu puasa. Jamaah rahimakumullah, di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi tadi nomor hadis 2541, selain merupakan salah satu dari pintu kebaikan, puasa merupakan perisai bagi seorang muslim. Perisai tersebut baik di dunia maupun dalam kehidupan akhiratnya. Di dalam kehidupan dunia, puasa oleh para ulama dikatakan merupakan perisai dari perbuatan-perbuatan maksiat. Sedangkan di dalam kehidupan akhirat nanti, puasa adalah perisai dari api neraka. Jamaah rahimakumullah, maka dari itu keutamaan puasa ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini terkait dengan puasa Syawal. Akan tetapi sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan mendapatkan satu petunjuk lagi dari Rasulullah bahwasanya puasa itu merupakan menjadi perisai terhadap perbuatan maksiat tatkala di dalam kehidupan dunia. Penjelasannya adalah sebagai berikut, jamaah rahimakumullah. Mengapa puasa itu bisa menjadi perisai di dalam kehidupan dunia terhadap perbuatan maksiat? Karena ibadah puasa itu dapat mempersempit jalan-jalan masuknya setan, sehingga gejolak nafsu, kemarahan, dan sifat-sifat buruk pada seseorang yang melaksanakan puasa dapat lebih dikendalikan. Kemudian puasa pun juga dapat menjadi benteng untuk menghalangi nafsu syahwat, sehingga Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada orang yang belum mampu menikah untuk memperbanyak puasa. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda di dalam riwayat Imam Bukhari nomor hadis 4678 dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor sekian-sekian. Hadis ini datang dari Abdurrahman ibni Yazid. Qala, dia berkata, faqala, maka berkatalah Rasulullah lana kepada kami, ya ma'syarasy syabab, man istata'al ba'ata falyatazawwaj. Wahai sekalian para pemuda, apabila di antara kalian ini memiliki kemampuan untuk menikah, artinya maka hendaklah kalian menikah. Rasulullah menunjukkan alasannya, fa innahu aghaddu lil basar
wa ahsanu lil farj. Karena menikah itu bisa menundukkan pandangan dan juga bisa menjaga apa? Farji, yaitu kemaluan. Sehingga Rasulullah mengatakan waman lam yastati' fa'alaihi bisawm. Namun barang siapa di antara kalian yang belum mampu, yaitu tidak memiliki kemampuan bekal-bekal untuk dia berangkat menuju pernikahan, maka dikatakan oleh Rasulullah bisawm, maka berpuasalah. Kenapa? Alasannya fa innahu lahu wijaun. Karena sesungguhnya di dalam puasa itu bisa meredakan nafsunya. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, di dalam hadis riwayat Bukhari nomor hadis 4678 ini menunjukkan diantaranya manfaat puasa yang bisa digunakan untuk membentengi dari perbuatan maksiat tatkala di dalam kehidupan dunia. Jamaah rahimakumullah, kemudian kita akan melanjutkan dalam pembahasan keutamaan puasa. Selain bisa membentengi atau perisai terhadap perbuatan maksiat dalam kehidupan dunia ini, kita bisa mengetahui bahwasannya puasa juga bisa mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Kok bisa puasa mendatangkan kecintaan Allah kepada kita? Di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda dalam riwayat Imam Bukhari nomor hadis 6021. An Abi Hurairah taqala, berkatalah Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini. Qala, berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata, "Innallaha qala." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkata atau berfirman. Artinya jamaah rahimakumullah, apabila ada sebuah hadis dan Rasulullah mengatakan sesungguhnya Allah berfirman, maka hadis ini redaksinya adalah redaksi dari Rasulullah, akan tetapi sumbernya adalah dari perkataan Allah, atau dalam bahasa lainnya adalah hadis qudsi. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulullah? Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku akan mengumumkan. Jadi kalau Allah mengatakan adzantuhu, Allah mengumumkan, memberikan suatu seruan untuk apa? Memeranginya. Kepada siapa? Orang yang memusuhi wali-wali Allah. Kemudian Allah mengatakan lagi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bisyai'in ahabba ilayya mimma aftarabtu alaih. Dan hambaku tidak bisa mendekat kepadaku dengan sesuatu apapun yang lebih Allah cintai daripada apa yang difardukan oleh Allah. Jadi Allah mengatakan seseorang itu tidak akan bisa mendekatkan kepada Allah melainkan dengan sesuatu yang Allah cintai, yaitu hal-hal yang fardu atau yang wajib. Ya, di antaranya dalam rukun-rukun Islam itu adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah dan bisa digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Akan tetapi Allah mengatakan lagi dalam tambahan hadis ini, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibah. Jika hambaku terus mendatangiku untuk mendekat kepadaku, yataqarrabu ilayya, artinya tujuannya ingin mendekat kepada Allah terus dengan jalan apa? Bin nawafil, dengan amalan nafilah, artinya amalan sunnah atau amalan tambahan sampai Allah mencintainya. Jadi dalam hadis ini jelas jamaah rahimakumullah, sesuatu yang sunnah itu derajatnya berbeda dengan yang wajib. Yang jelas ibadah yang wajib itu mendatangkan kecintaan Allah, karena itu sesuatu yang Allah tetapkan sebagai kewajiban. Akan tetapi apabila seorang hamba terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah
dengan amalan nafilah atau amalan nawafil, amalan-amalan yang sunnah, maka nantinya pun akan mendapatkan apa? Kecintaan dari Allah. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, amalan sunnah ini janganlah kita sepelekan, walaupun orang berkata sunnah itu boleh ditinggalkan atau apabila ditinggalkan tidak akan mendatangkan dosa seperti itu. Tetapi tidaklah amalan sunnah itu difahami seperti itu, karena Rasulullah melaksanakan itu, ya itulah yang bisa kita kerjakan tatkala kita mampu. Apa yang kita dapatkan yaitu kecintaan Allah. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, pentingnya kita melaksanakan amalan-amalan sunnah sebagai tambahan atau pengiring amalan-amalan wajib, tidak lain adalah untuk mendapatkan kecintaan Allah. Lalu apa yang kita dapatkan apabila kecintaan Allah itu sudah sampai kepada kita? Artinya kalau kita sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengatakan faida ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Maka apabila aku sudah mencintainya, maka akulah pendengarannya yang dia jadikan untuk mendengar. Jadi pendengaran seseorang yang telah dicintai oleh Allah, diantaranya dengan senantiasa melaksanakan amalan sunnah, maka Allah apabila sudah mencintainya, maka pendengaran hamba tersebut menggunakan pendengaran Allah. Kemudian wabasorohul ladzi yubsiru bih. Dan pandangan yang dia jadikan untuk memandang itu juga pandangan Allah. Wa yadahul lati yabtishu biha. Wa yadahul lati yabtishu biha. Dan tangannya yang dijadikan untuk apa? Untuk melakukan penindaan atau mungkin memukul dengan tangannya tersebut adalah karena Allah yang menggerakkan. Bayangkan jamaah rahimakumullah, bukankah sesuatu yang dilakukan ini penuh keridhaan Allah? Kemudian warijlahul lati yamshi biha, dan kakinya ini yang digunakan untuk dia berjalan itu juga dari Allah. Jadi Allah yang menggerakkan. Kemudian Allah mengatakan wa in sa'alani la'utiyanna, dan jika dia meminta kepadaku, benar atau pasti akan aku beri. Bayangkan kalau mendapatkan kecintaan Allah luar biasa, kita meminta pasti diberi. Dan kemudian yang luar biasa lagi Allah mengatakan wala inista'adzani la'u'idhanna, dan jika dia meminta perlindungan kepada siapa? Kepadaku, yaitu kepada Allah, benar-benar atau pasti akan aku lindungi. Itu jamaah rahimakumullah sesuatu yang sangat luar biasa yang perlu kita perjuangkan dengan kita melaksanakan amalan sunnah. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, dengan jaminan bahwa amalan sunnah diantaranya puasa itu bisa mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang menjalankannya, apalagi istiqomah. Maka dari itu janganlah kita melewatkan kesempatan untuk mendapatkannya, yaitu mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala dengan jalan apa? Di antaranya dengan mengerjakan puasa sunnah, terutama di bulan Syawal sebanyak 6 hari, sebagaimana yang kita dapati sekarang kita masih hidup melewati bulan Ramadan dengan puasa fardunya, maka kita berada di bulan Syawal. Ini kesempatan bagi kita untuk mengerjakan ibadah nafilah, yaitu ibadah tambahan, yaitu ibadah sunnah yang di dalamnya ada puasa Syawal sebanyak 6 hari, maka kita akan mendapatkan beberapa keuntungan yang lainnya. Selain mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan keutamaan yang lainnya. Jamaah rahimakumullah, kita akan membahas satu pembahasan lagi, yaitu keutamaan puasa selain mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan sunnah kita, yaitu amalan puasa 6 hari di bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda,